Coaching merupakan sebuah kolaborasi antara coach dari coachee yang fokus terhadap hasil dan berorientasi terhadap sebuah proses, di mana coach itu memfasilitasi segala pengalaman hidup, kemudian pengembangan diri dari coachee itu sendiri. Dalam sebuah proses coaching, kita harus memiliki 3 keterampilan. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, membuat pertanyaan yang berbobot. Di samping itu, kita juga harus memperhatikan prinsip coaching. Yang pertama, kemitraan. Yang kedua, proses yang kreatif. Dan yang ketiga, memaksimalkan potensi dari coachee itu sendiri. Proses coaching dikembangkan dengan alur tirta, yakni tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Situbondo. Pada saat ini izinkan kami untuk mempraktikkan modul 2.3 tentang proses coaching dalam pengembangan diri calon guru penggerak. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ervan Afandi dari SMP Negeri 2 Mangaran Kabupaten Situbondo. Saya Asti Kurniasari dari SMP Negeri 1 Mangaran Kabupaten Situbondo. Saya Umahul Haki dari SMK Negeri 1 Panji Situbondo. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Waalaikumsalam. Wah, Bu Asti. Bagaimana kabarnya, Bu Asti? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu Asti sehat luar biasa ini, Bu Asti. Saya sudah menunggu kedatangan Bu Asti sebenarnya. Silakan duduk, Bu Asti. Silakan duduk. Alhamdulillah sudah ada tempat duduknya. Sudah siap, saya siapkan tempat yang nyaman ini, Bu Asti. Iya. Ya, seperti yang sebelumnya kita sepakati ya, hari ini kita memang ada pertemuan karena pada hari ini akan dilaksanakan proses coaching dengan Pak Evan sebagai coach dan nanti ada Pak Evan sebagai coachingnya. Iya. Perlu diketahui dari proses observasi ini akan terdiri dari 3 tahapan ya Pak. 3 tahap ya. Yang pertama ada pra-observasi, yang kedua nanti ada pelaksanaan coaching, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Pasca observasinya. Sebelum melakukan proses coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Evan, tapi pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian dari proses coachingnya Pak Ervan ya. Siap, Bu Asti. Ya, jadi pada proses coaching kali ini saya akan menilai apakah proses coaching yang dilakukan Pak Ervan itu apa sudah sesuai dengan kita atau belum. Kemudian apakah Pak Ervan nanti mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian ada mendengarkan aktif. Selanjutnya bagaimana respon coaching Pak Ervan selama proses coaching. Kemudian yang terakhir adalah apakah proses coaching ini sesuai dengan prinsip coaching yang sama-sama kita ketahui bahwa terdiri atas kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Siap. Siap Bapak ya untuk proses coaching ini ya? Siap, Bu Asti, siap. Oke, kemudian untuk
ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan dalam tahap praobservasi ini ya Pak Irfan ya. Ya. Yang pertama, Bapak Irfan ini ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Nah, iya, Bu Asti, kebetulan dalam proses coaching kita kali ini, yang jelas saya ingin mengembangkan kompetensi yang berkaitan dengan kehadiran penuh, pasti ya. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif. Terus yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, pertanyaan yang terbuka, sehingga bisa menggali informasi lebih dalam lagi berkaitan dengan bagaimana si coaching nanti itu bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Begitu, Bu Asti. Kemudian dari ketiga kompetensi tersebut, bagian mana yang ingin Bapak Irfan amati? Dari ketiga kompetensi tadi itu ya. Nah, mungkin saya fokus hanya 2 kompetensi, Bu Asti. Iya, yang pertama pasti berkaitan dengan mendengarkan aktif itu ya. Terus yang kedua adalah yang tidak kalah pentingnya yang saya rasa mengajukan pertanyaan yang berbobot itu tadi. Nah, itu yang sepertinya menjadi penentu dari si coach ini bisa berkembang dan menemukan solusi dari permasalahannya. Siap-siap Pak Irfan. Nah, kemudian bagaimana Pak Irfan ini menilai tentang Pak Irfan sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya optimis ya Bu Asti, kegiatan coaching ini pasti akan berjalan dengan baik dan pasti bisa mengembangkan kompetensi-kompetensi yang saya miliki ya, pastinya seperti itu. Sehingga dengan adanya coaching ini saya bisa melatih kemampuan diri saya melalui bagaimana cara saya mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian juga bisa saya berlatih bagaimana cara kita bisa mendengarkan secara aktif, secara penuh, sehingga ada chemistry antara si coach dan juga si coachingnya tadi gitu guys. Siap bagus. Kemudian apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Pak Irfan? Kalau harapannya ya Bu Asti, yang jelas coach ini ternyata itu merupakan keterampilan yang sangat-sangat dibutuhkan gitu ya, sehingga saya berharap dengan proses ini itu bisa memberikan sebuah gambaran bagi saya untuk melakukan kegiatan coaching ke depannya, sehingga dengan adanya kegiatan ini saya bisa merefleksikan diri saya sendiri sampai mana ya kemampuan saya menjadi coach, kemudian apa kelebihannya dan juga apa kekurangan yang perlu saya perbaiki nantinya, sehingga kegiatan coaching yang akan berjalan berikutnya dan selanjutnya itu bisa terlaksana dengan baik gitu pasti. Semoga harapan-harapan Pak Irfan semuanya bisa terlaksana. Ya amin lah, mudah-mudahan lancar ya Mas. Iya. Demikian dulu ya observasinya Pak Irfan. Setelah ini silakan Pak Irfan melakukan proses coachingnya dengan coachnya. Siap Bu Asti. Ya, baik. Ada Pak Irfan. Wah, ketemu. Kita bersama Pak Haki. Dari mana mau kemana Pak Haki? Ini saya dari mana dan mau kemana saya tidak tahu, bingung. Kenapa? Makanya ada masalah yang membayang-bayangi Pak Haki. Nah, itu ada sesuatu yang mengganggu pikiran saya. Syukur bisa bertemu dengan Pak Irfan. Pak Irfan ada waktu ini, saya pengen ngobrol ini. Alhamdulillah ada waktu. Waktunya banyak malah Pak Haki. Jadi saya siap misalkan ada yang mau diceritakan Pak Haki kepada saya. Siap Pak, siap. Apa langsung saja? Iya Mas. Kalau mau sih kan silakan. Silakan bagi. Silakan. Permisi ya Pak. Ya, Pagi, alhamdulillah ya. Kita nggak sengaja ketemu ya Wagi. Ketemu di sini. Kebetulan lagi mumet-mumetnya saya ini Pak. Iya. Saya rasa lihat ketukan sepatunya kayak sempoyongan dari saya dengar gitu ya. Nah, kira-kira menurut Pak Aki itu apa sih yang akan kita bicarakan pada hari ini tuh? Ini sebenarnya yang akan kita bicarakan ini masalah pribadi saya ya Pak, karena saya mendengar rumor-rumor yang tidak sedap ini di lingkungan kerja saya. Oh kayak gitu, berarti masalah pribadi ya, perasaan saya yang bikin hati saya ini tidak nyaman ini. Begitu. Nah, menurut Pak Haki ini ya, dari permasalahan yang Pak Haki hadapi itu boleh saya tanya secara detail. Nah, yang jadi permasalahan apa sih sebenarnya Pak Haki?
Jadi begini Pak, saya ini mendengar sebuah rumor bahwa Pak Haki ini lari dari tanggung jawab. Sekarang tidak pernah ngajar di kelas, tidak pernah membimbing siswa gitu. Dari semenjak pertama kali masuk, karena kebetulan sekarang kan baru masuk setelah liburan ini Pak. Jadi Tahun ajaran baru. tahun ajaran baru. Jadi selama 4 hari ini saya dirumorkan bahwa saya ini lari dari tanggung jawab, tidak pernah masuk ke kelas. Padahal saya itu tidak masuk kelas karena saya ini ditugaskan sebagai Oke. koordinator si acara dalam kegiatan MPLS gitu. Ya, Seperti itu. seperti Jadi itulah. Pak Haki itu sekarang ini istilahnya mendua gitu ya, terbagi. Fokusnya ini terbagi, satu sebagai panitia Panitia yang bertanggung jawab dalam kegiatan FLS, kemudian yang kedua Pak Haki juga punya jadwal di kelas ya, sebagai seorang guru. sebagai seorang guru gitu ya. Oke, nah ternyata dari kejadian tersebut Pak Haki mendengar omongan yang tidak enak. Benar ya. Oke, mendengar omongan dari tidak enak ya dari Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru. Oke, begitu. Nah, menurut Pak Haki ini apa yang bisa Pak Haki dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang ingin saya dapatkan dari saya ngobrol dengan Pak Irfan ini ya, saya bisa tercerahkan, saya bisa tenang, kemudian ada ide-ide lah saya untuk mengatasi rumor yang terjadi ini supaya tidak ada lagi rumor tidak sedap tentang saya. Jadi nama saya kembali bersih, nama baik saya tetap terjaga gitu. Karena bagaimanapun saya tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab saya sepenuhnya dengan penuh tanggung jawab gitu. Oke, baik. Berarti Pak Haki menginginkan bahwa apa yang terjadi itu sebenarnya tidak sesuai dengan situasi yang Pak Haki hadapi, gitu ya. Nah, kemudian Pak Haki, bagaimana pandangan Pak Haki, gitu ya? Situasi seharusnya atau situasi ideal yang Pak Haki harapkan sebenarnya. Yang saya harapkan sebenarnya sih tidak perlulah sampai ada yang membicarakan saya di belakang saya, apalagi sampai mencas saya lari dari tanggung jawab, sampai mengatakan saya tidak pernah mengajar. Saya rasa itu tidak perlu. Jadi ayolah duduk bareng, bicara langsung ke saya kalau memang saya dirasa kurang tanggung jawab, datangi saya, datang tegur saya secara langsung gitu. Baik. Berarti Pak Haki mendengar informasi itu bukan dari orangnya secara langsung, dari orang lain. Dari orang lain. Ada omongan-omongan terlintas angin-angin tidak segar ini. Baik, berarti mungkin selama ini Pak Haki tidak memiliki permasalahan ya dengan orang tersebut gitu ya. Saya rasa tidak pernah saya memiliki permasalahan dengan siapapun di sekolah ini. Oke, baik. Nah, begini Pak Haki, menurut Pak Haki nih, kalau misalkan saya kasih sebuah rentang nilai dari 1 sampai 5 berdasarkan tanggung jawab yang Pak Haki sudah emban selama ini, karena sekarang sudah berada di 2 posisi gitu ya, sebagai panitia FLS kemudian juga sebagai guru. Nah, pertanggungjawaban yang Pak Haki miliki saat ini dari rentang 1 sampai 5, kira-kira menurut Pak Haki itu berada di angka berapa? Saya rasa tanggung jawab saya itu berada di rentang angka 4 ya, Pak. Angka 4. Karena kalau untuk kelima saya sadari bahwa saya memang tidak masuk kelas gitu. Tapi kalau untuk kurang dari 4 saya rasa tidak, karena saya juga menjalankan tugas keduanya pun meskipun badan saya tidak terpecah menjadi 2 gitu. Tapi tugas saya tetap saya penuhi begitu Pak. Saya rasa kalau nilainya 4 itu sudah hampir sempurna berarti ya. Berarti tugas yang di kelas ini sudah terpenuhi, sudah berjalan dengan baik. Kemudian tugas sebagai panitia MPLS sudah berjalan dengan baik. Tapi masih ada omongan yang seperti yang itu, tidak enak gitu. Baik. Menurut Pak Haki, apa yang menjadi hambatan ya, yang bisa menghalangi situasi ideal tadi yang Pak Haki inginkan? Kalau analisa saya sih Pak, ini hanya karena omongan-omongan yang tanpa cross check gitu. Jadi mungkin seseorang
salah satu guru mungkin sedang lewat di depan kelas saya, loh ini nanya ke saya, ini waktunya siapa? Pak Haki Pak dah hadir. Jadi dia langsung menyimpulkan, wah Pak Haki ini tidak tanggung jawab ini, masa kelasnya ditinggal. Tanpa dia bertanya langsung kepada yang siswa saya atau tanpa langsung cross check kepada saya, tanya Pak kenapa kok tidak hadir. Seharusnya kalau misalkan langsung cross check kepada saya, tidak mungkin terjadi rumor-rumor yang tidak sedap seperti ini Pak. Betul. Berarti Pak Haki itu istilahnya adalah kecewa ya. Iya betul saya. Betul. Sangat gitu. Emosi Pak. Iya. Masa kita mau sampai jelek dengan teman gitu. Betul. Memang tidak enak rasanya ya Pak Haki kalau diomong dari belakang ya Pak Haki ya. Nanti ngomong secara langsung gitu ya. Tegur langsung saya. Betul Pak Haki. Betul. Nah, menurut pandangan Pak Haki nih, menurut pandangan Pak Haki bagaimana strategi atau caranya agar bisa mewujudkan harapan Pak Haki sekaligus sebagai solusi dari permasalahan yang Pak Haki hadapi saat ini? Saya ini dari mendengar rumor itu ya Pak, tadi itu langsung saya mikir, apa ini salah saya ya? Apa yang harus saya lakukan ini supaya rumor ini bersih, tidak lagi mendengung di telinga saya ya? Kok saya terpikirkan, oh iya saya kan berada dalam satu lembaga yang mana lembaga ini punya pimpinan gitu. Jadi saya terpikir langsung, wah saya ini kayaknya perlu bercerita ini pada sekolah gitu. Betul. Lalu saya pas tadi jalan itu, oh iya kayaknya saya harus bicara kepala sekolah ini. Nah kok tiba-tiba saya ketemu Pak Ervan, jadinya saya cerita dulu lah ke Pak Ervan dulu. Ya, nah misalkan saja Pak Haki kejadian yang Pak Haki alami, kemudian harapan yang sudah Pak Haki inginkan, misalkan tidak terjadi, maksudnya tidak terlaksana dengan baik, mungkin ada alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan itu Pak Haki? Nah ya itu ya, kalau untuk kepala sekolah kayaknya masih butuh waktu ya, tidak betul. mungkin saya langsung moro-moro langsung bertemu kepala sekolah. Betul. Alternatif lain mungkin saya akan menemui wakil kepala sekolah terlebih dahulu Pak. Oh, wakil kepala sekolah. Mungkin kalau wakil selalu standby di sekolah ya Pak Haki ya. Acaranya tidak kebetulan memang juga saya ini di kepanitiaan MPLS ini kan di bawah kendalinya wakil kesiswaan. Jadi adalah harapan saya untuk bercerita kesiswaan, nanti kesiswaan yang bisa bantu untuk membersihkan nama baik saya. Betul, bisa Pak Haki. Jadi selain ke kepala sekolah, dengan kepala sekolah sibuk, ya kan banyak kegiatan, pastinya banyak acara, Pak Haki bisa bertemu dengan atau mengutarakan unek-uneknya kepada wakil kesiswaan. Nah, seperti itu bisa Pak Haki, itu bisa jadi alternatif atau solusi dari permasalahan itu. Nah, mungkin Pak Haki yang berikutnya adalah apa yang akan Pak Haki lakukan dalam waktu dekat ini? Yang saya akan lakukan adalah menemui wakil kesiswaan ini Pak langsung ya. Menemui wakil kesiswaan, kemudian mengutarakan segalanya dan juga minta bantuan untuk membersihkan nama baik saya, minta bantuan juga untuk bisa menjelaskan manakala mendengar dari teman yang bicara tentang saya, langsung bisa mengkanter lah istilahnya. Oke. Berarti dalam waktu dekat, kira menurut Pak Haki yang paling pas waktunya kapan? Setelah ini Pak, setelah pembicaraan ini saya langsung ketemu dengan saya langsung ke kesiswaan langsung. Begitu langsung dulu ya Pak. Biar cepat selesai kalau jalan saya lagi. Tidak bisa tidur. Baik. Nah, baik Pak Haki. Berarti Pak Haki sudah menemukan solusi gitu ya dari apa yang sudah Pak Haki hadapi, permasalahan yang Pak Haki hadapi, terutama berkaitan dengan perasaan Pak Haki yang gundah gulana ini ya, merasa terzalimi istilahnya kan, betul ya, merasa terzalimi. Nah, menurut Pak Haki ini apa yang Pak Haki bisa ceritakan atau Pak Haki dapatkan pada sesi percakapan kita hari ini? Yang bisa saya dapatkan dari sesi ini sedikit lega lah Pak. Ketenangan itu sudah mulai ada harapan di dalam diri saya. Kayaknya ini setelah ini saya akan menjadi tenang ketika sudah berbicara dengan Pak Ervan ini juga kegelisahan saya itu akan berkurang. Mungkin nanti ketika sudah bercerita dengan kesiswaan saya menjadi plong gitu. Ya, mudah-mudahan memang nanti benar-benar jadi plong gitu ya. Benar-benar bisa lepas lagi, Pak Haki bisa semangat lagi, tidak hanya tidak memikirkan hal-hal yang sepertinya itu apa sih ini gitu kan ya.
yang bisa mematikan semangat Pak Haki padahal itu kan. Jadi tetap semangat Pak Haki gitu ya. Mudah-mudahan rencana yang Pak Haki akan lakukan itu bisa berjalan lancar dan bisa Amin. bertemu dengan wakil kepala sekolah. Siap, Gitu saya ya. terima kasih banyak Pak Irfan. Sama-sama, sama-sama Saya Pak Haki. mohon undur diri dulu. Baik, kalau Karena gitu. harus segera menemui siswa. Baik, silahkan Pak Haki. Biar cepat Terima selesai kasih. permasalahannya Pak Haki ya. Mari Irfan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ervan. Ya pasti. Barusan sudah selesai pas coaching ya, Ya, dengan betul. coachingnya ya. Pak Haki. Coachingnya Pak Haki. Pak Haki. Oh ya, dengan Pak Haki ya Betul. coachingnya. Baik, izinkan saya setelah ini akan menyampaikan beberapa pertanyaan ya Pak Ya. Ervan terkait proses coachingnya Pak Ervan tadi. Siap Ya. pasti. Siap. Yang pertama, bagaimana Pak Ervan menilai performa Pak Ervan sendiri dalam proses coaching tadi sebagai coach? Tadi ya pasti tadi berjalan cukup baik saya rasa. Alhamdulillah lancar. Saya sudah melaksanakan kegiatan coaching tadi itu berdasarkan alur tirta ya Bu Asti, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rancangan aksi, lalu komitmen atau tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh coach itu sendiri, gitu Bu Asti. Apa yang membuat Pak Ervan yakin menilai demikian? Ya saya karena optimis ya sekaligus yakin, saya merasa sudah melaksanakan alur tirta dalam proses coaching barusan yang saya laksanakan gitu ya, sehingga si coach tadi bisa menemukan sebuah solusi Oke, dari permasalahan yang dia hadapi. itu poin utamanya. Betul. Oke. Jadi dari proses coaching itu coachingnya, jadi Pak Haki bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Iya. Ya, mantap Pak Ervan. Tapi gini ya, saya mau melanjutkan saja. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak Ervan? Yang baik-baik ya. Insya Allah pasti. Gimana pasti. Yang jelas kalau ada hal yang saya rasa kurang dari saya itu juga perlu disampaikan sih Bu Asti. Ya, pasti ya. Mm-mm. Ya, jadi begini ya Pak Ervan, setelah saya mengamati proses coaching antara Pak Ervan dengan Pak Haki tadi, ya. saya mengamati memang tadi Pak Ervan sudah melakukan coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta. Sudah sesuai, alhamdulillah. Sudah. Ya. Iya Pak, alur tirta kan ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah sesuai. Kemudian sudah mampu mengajukan pertanyaan berbobot. Terus Pak Ervan juga sudah menjadi pendengar yang aktif. Oh, siap. Kemudian saya Alhamdulillah. amati responnya Pak Haki sebagai coach juga sudah positif tadi, sudah baik Alhamdulillah. Mm-mm. dan sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Alhamdulillah. Bu Asti, saya yang mendengar hal yang Bu Asti sampaikan tadi itu, saya lebih merasa percaya diri, lebih optimis untuk melakukan kegiatan coaching berikutnya. Oh ya, Pastinya ya. alhamdulillah. Ya. Itu perasaan jenengan ya. Betul Bu Alhamdulillah. Asti. Namun demikian tadi kan Pak Ervan sudah titip pesan, jangan hanya yang baik tapi yang jelek juga apa-apa ya. Boleh ya, Pak Boleh Ervan. pasti, karena memang dunia ini kan tidak ada yang sempurna pasti, apalagi manusia. Saya juga manusia biasa gitu ya pasti. Yang pasti yang paling saya harapkan itu adalah kekurangan dari diri saya sebenarnya. Apa yang perlu saya perbaiki untuk kegiatan coaching berikutnya? Gitu. Ya betul. Jadi saya juga melihat ya, yang saya dari hasil pengamatan saya melihat hal-hal yang masih sebenarnya bisa lebih dikembangkan oleh Pak Ervan ya. Yang pertama tadi sebenarnya ini sedikit saja ya. Itu ada muncul kata kira-kira tadi ya. Iya betul pasti. Katanya kira-kira itu kok sulit ya, pasti saya hapus atau saya simpan baik-baik di dalam kepala. Ternyata
saya sudah maksimal untuk menyimpannya, tiba-tiba pertanyaan berikutnya keluar lagi, pertanyaan berikutnya keluar lagi. Memang saya susah pasti, hal-hal yang sudah terbiasa untuk tidak dibiasakan itu butuh waktu pasti, untuk butuh waktu gitu ya. Jadi masih ada kata-kata kira-kira tadi, sehingga kan dari kata-kata seperti itu kan membuat coaching itu kan responnya juga jadi nggak pasti, karena ada kata-kata kira-kira itu yang pertama. Kemudian catatan saya juga dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot, saya mengamati Pak Ervan itu masih belum maksimal dalam menuntun coaching untuk menemukan solusinya. Jadi sebetulnya kan bisa lebih mendalam lagi ya dalam mengajukan pertanyaan lanjutan. Gimana Pak Ervan? Saya rasa ya bisa, betul juga pasti. Jadi kurang memperdalam ya pertanyaan yang saya ajukan kepada coach tadi. Ya mungkin saya butuh latihan lagi ya Bu Asih untuk kedepannya gitu. Secara garis besar sudah bagus, itu dari masukan dari saya gitu. Siap Bu Asih. Siap Bu Asih. Dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang Pak Ervan untuk meningkatkan kemampuan tadi untuk bisa menggali informasi atau menghilangkan kira-kira, ada rencana apa? Kalau rencana ke depan ya dari hal yang potensi yang saya belum berkembang gitu ya, yang jelas saya akan terus belajar pasti, terutama berkaitan dengan bagaimana cara membuat sebuah pertanyaan terbuka, kemudian bisa mengembangkan pertanyaan itu sehingga si coaching ini bisa leluasa menceritakan permasalahannya, kemudian dia juga bisa menemukan solusi dari permasalahannya begitu. Yang jelas saya terus belajar dan terus mempraktikkan gitu ya proses coaching ini kapanpun dan dimanapun, sehingga akan terbiasa dan akan terus terlatih untuk melakukan itu pasti. Sehingga mungkin nanti ujung-ujungnya kata kira-kira itu bisa diminimalisir ya pasti. Alhamdulillah kalau misalkan tidak muncul lagi gitu pasti ya. Semua kan dalam proses ya, sambil proses belajar. Betul pasti. Kemudian hasil dari observasi saya tadi sudah saya catat ya Pak Ervan dalam instrumen penilaian observasi dari coaching ya, gitu ya Pak. Terakhir nih Pak Ervan. Ya, gimana Basti? Penutup. Baik. Apa yang sudah Pak Ervan dapat dari kegiatan observasi proses coaching ini? Ya, yang saya dapatkan banyak ya, terutama pengalaman ini pengalaman yang sangat luar biasa Basti. Yang jelas yang saya rasakan, kemudian juga saya bisa menemukan kelebihan, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah kekurangan yang masih saya miliki berkaitan dengan praktik coaching yang selama ini harus kita lakukan gitu ya, sehingga dengan kegiatan ini yang jelas saya bisa merefleksikan diri saya, mana kelebihan, mana kekurangan yang harus saya perbaiki gitu. Siap, semoga kedepannya Pak Ervan bisa lebih baik lagi, amin, berkembang, lebih kemampuan dalam proses coachingnya juga tambah mantap. Saya juga terima kasih Basti karena Basti sudah meluangkan waktu gitu ya untuk mengobservasi saya sebagai coach, kemudian menilai dan juga menceritakan kira-kira kelebihan dan kelemahan saya sebagai coach itu seperti apa. Nah, itu sudah sangat luar biasa buat saya Basti. Terima kasih Basti. Semoga bermanfaat kegiatan kita kali ini ya. Amin Basti, amin. Sampai jumpa lagi Pak di lain kesempatan ya. Siap. Mudah-mudahan di lain waktu ya Basti. Mungkin bulan depan gitu ya kita bisa ngobrol lagi seperti ini. Seringlah kita gini ya. Siap Basti. Diri ya Pak Ervan. Sangat betul sekali. Iya Pak Ervan. Baik Basti. Terima kasih ya Basti. Terima kasih.